Berita Konate bisa gabung Liverpool. Ibrahima Konate layak dianggap sebagai salah satu rekrutan terbaik Liverpool musim panas lalu. The Reds menebus klausul rilis Konate dari RB Leipzig. Musim lalu Liverpool mengalami krisis cedera di lini belakang. Masalah itulah yang membuat mereka gagal bersaing di papan atas, bahkan harus berjuang mengamankan 4 besar. Di bursa transfer kemarin, Jurgen Klopp langsung mencoba memperbaiki masalah tersebut. Dia merekrut Konate yang dianggap cocok dengan identitas dan gaya main Liverpool. Transfer Konate disambut positif, ekspektasi fans Liverpool tidak terlalu tinggi, tapi justru inilah yang membuatnya bisa bermain apik. Konate tidak langsung bermain, bahkan Klopp cukup lama mencadangkannya. Meski begitu, keputusan ini justru membuat Konate bisa beradaptasi dengan baik. Dia baru mulai debut pada bulan September 2021. Setelah melewati 16 pertandingan, Konate belum pernah kalah selama berkostum Liverpool. Konate membagikan sedikit kisahnya bergabung dengan Liverpool. Saat pertama kali mendapat panggilan dari Jurgen Klopp, Konate langsung merasakan antusiasme tinggi. Ya, saya bicara dengan dia Klopp 2 atau 3 kali. Jika Jurgen Klopp menelpon, Anda pasti memikirkannya. Dia tidak mungkin menelpon Anda tanpa kejelasan, ujar Konate kepada Sky Sports. Kami bicara cukup banyak, soal saya, soal kehidupan saya, juga soal dia, soal klub, soal mentalitas para pemain, segalanya. Telepon dari Klopp secara langsung memang membuat Konate tertarik, namun ada faktor-faktor lain yang membuatnya memilih Liverpool. Bukan hanya soal dia, keputusan ini saya ambil berdasarkan segalanya, mentalitas klub, pemain-pemain yang akan jadi partner, soal kota ini, soal segalanya. Tutup Konate. Pemain yang bikin Luis Diaz lancar beradaptasi di Liverpool. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengungkapkan ada 5 pemain yang berjasa membantu Luis Diaz beradaptasi dengan lancar di Anfield. Salah satunya adalah Roberto Firmino dan Harvey Elliott. Diaz didatangkan oleh Liverpool pada musim dingin 2022 kemarin. Ia direkrut dari Porto dengan bandrol sekitar 50 juta pounds. Diaz tak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan rekan-rekan barunya. Bahkan dia bisa dibilang bisa menyatu secara instan dengan pemain rekan-rekannya. Diaz pun sudah beberapa kali dipercaya Klopp untuk menjadi starter. Ia bahkan sudah ikut berjasa membantu Liverpool meraih gelar juara Carabao Cup. Jurgen Klopp membeberkan apa kunci Luis Diaz bisa beradaptasi dengan cepat di Liverpool. Ia mengatakan itu terjadi dengan berkat bantuan dari 5 pemain seperti Roberto Firmino dan Thiago Alcantara. Ia pemain yang sangat bagus, izinkan saya mengatakan seperti ini, kata Klopp via Liverpool Echo. Kami tidak memiliki grup di tim kami, tetapi yang kami miliki adalah beberapa orang yang berbicara bahasa Spanyol dan Portugis dan itu sangat membantu Luis, terangnya. Para pemain yang sangat berpengalaman seperti Thiago, mereka membawanya di bawah sayap mereka. Fabinho, Bobby dan Diogo semuanya sangat dekat dengannya dan itu sangat membantu, sambungnya. Jurgen Klopp kemudian membeberkan sebuah fakta yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa Luis Diaz juga sangat akrab dengan Harvey Elliott. Padahal usia Elliott dan Diaz terpisah cukup lebar. Selain itu, bahasa keduanya juga tidak sama. Tetapi secara umum dia adalah anak yang sangat baik. Saya tidak yakin bagaimana Harvey Elliott dan Luis berbicara, tetapi mereka cukup sering bersama dan itu berarti anak itu telah beradaptasi secepat pemain. Tutur Klopp. Prediksi Liga Champions, Liverpool versus Benfica, Kamis 14 April 2022. Benfica membawa beban berat dalam laga kedua ini. Bermain di kandang sendiri, AS Aguias justru menelan kekalahan cukup telak 1-3. Meski berperan sebagai tuan rumah, tim asuhan Nelson Verissimo tersebut tak berkutik di hadapan The Reds. Statistik keduanya pun cukup timpang. Tim tamu mendominasi laga dengan 66% penguasaan bola dan 17 tembakan percobaan. Sedangkan Benfica hanya mampu melesaikan 9 tembakan dan memegang 34% penguasaan bola. Kini mereka mendapat ujian berat di leg kedua. Darwin Núñez dan kawan-kawan harus menang dengan selisih minimal 2 gol di markas Liverpool jika ingin lolos. Tak bisa dipungkiri bahwa kualitas kedua tim memang jauh berbeda, baik dari segi sektor penyerangan maupun lini pertahanan. Lini depan The Reds sangat berbahaya musim ini. Dari 4 kompetisi yang diikuti musim ini, mereka mampu menjeploskan total 121 gol. Di ajang UCL sendiri, Bo Salah dan kawan-kawan sudah 22 kali menjebol gawang lawan.
Produktivitas gol The Reds musim ini cukup konsisten. Hal ini disebabkan karena mereka tidak bergantung satu atau dua skema serangan saja. Mo Salah dan kawan-kawan mampu memanfaatkan hampir semua strategi menyerang, mulai dari umpan direct, umpan terobosan, umpan crossing, dan mencetak gol lewat aksi individu. Salah satu pemain yang mesti diwaspadai oleh Benfica adalah Luis Diaz. Sejak pindah dari Porto pada pertengahan musim, ia tampil cukup bagus terutama di ajang UCL. Merujuk FBref, Diaz mampu menciptakan rasio rata-rata 4,85 shot creating action atau SCA di setiap pertandingan, tertinggi dibandingkan pemain lain di Liverpool. Sederhananya, SCA adalah atribut ofensif, mulai dari memenangi duel, melakukan dribble, hingga mengirimkan umpan yang dapat berakhir pada tembakan percobaan. Kendati demikian, Benfica adalah salah satu rival Porto. Diaz termasuk di dalamnya. Artinya, jika mampu membaca karakter bermain anak muda 25 tahun itu dengan baik, bukan tidak mungkin Benfica bisa mengunci pergerakannya di laga esok. Namun tidak hanya Diaz yang mesti diwaspadai, The Reds punya sederet nama yang punya kontribusi sama besarnya seperti Diaz. Sebut saja seperti Mo Salah, Sadio Mane, Alexander-Arnold, Fabinho, serta Roberto Firmino. Jurgen Klopp tidak memiliki kekhawatiran absensi dalam laga nanti. Skuad inti yang biasa dimainkan tidak memiliki masalah serius. Fabinho sudah pulih dari cedera kepala yang dialaminya di leg pertama. Ia bahkan tampak sudah bermain saat menghadapi Manchester City di ajang Liga Inggris. Di kubu seberang, Benfica juga tidak memiliki masalah dengan para pemain andalanya. Hanya Lucas Verissimo dan Rodrigo Pinho yang dipastikan absen karena masih dibekuk cedera jangka panjang. Jadi menurut kalian, siapa yang akan lolos ke fase semifinal Liga Champions? Tulis di kolom komentar ya. Perkiraan susunan pemain. Kemenangan Liverpool di leg pertama lalu sekaligus memperbaiki catatan pertemuannya menghadapi Benfica. Kini, Liverpool menorehkan rekor selalu menang dalam 2 pertemuan terakhirnya menghadapi AS Avias. Jika tidak ada perubahan jadwal, pertandingan Benfica versus Liverpool di babak perempat final Liga Champions ini dapat disaksikan melalui siaran langsung SCTV dan live streaming video primer pada Kamis 14 April 2022 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Prediksi skor Liverpool versus Benfica 3-0.